lagi di segmen dialog ini terkait dengan asuransi para penumpang AirAsia KZ8501. Dan sebelum kita lanjutkan dialog, ini ada satu informasi yang kami dapat dari media online masih terkait dengan topik dialog kita untuk pagi ini, yaitu masalah asuransi penumpang dari pesawat AirAsia KZ851, di mana di sini ada informasi dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini telah mengirim surat kepada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia untuk membantu ini perihal pencarian asuransi pribadi milik penumpang AirAsia KZ8501, dan inisiatif itu dilakukan setelah berkonsultasi dengan pakar keuangan Universitas Airlangga. Nah, tidak hanya membuatkan surat permohonan, Risma juga membuka lebar-lebar akses bagi keluarga yang ingin berkonsultasi dan juga berkonsultasi dengan pihak AirAsia, tim hukum Pemkot Surabaya maupun pakar keuangan. Ini terkait dengan asuransi, tabungan dan juga saham pribadi. Baik, kita ke Pak Fauzi terlebih dahulu. Pak Fauzi, ini kalau hal-hal seperti ini, hal-hal yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini boleh dilakukan ya? Karena ini kan menurutnya ini mereka adalah sebagian besar warga Surabaya. Dan ia sebagai Wali Kota berhak, karena merasa berhak karena ini merupakan warganya. Jadi ia mewakilkan atau membuka informasi agar para keluarga korban dari pesawat AirAsia ini bisa mendapatkan klaim yang sebaik-baiknya. Bisa diwakilkan oleh? Bisa diwakilkan. Okay. Tapi nanti yang menerima kan tetap ahli waris mereka. Kalau cara mengklaimnya ya tentu dengan apa, daftar nama yang manifest yang ada di AirAsia. Oke. Nah, sekaligus juga menjawab pertanyaan dari keluarga penumpang dari pesawat AirAsia ini. Tadi ada yang mengatakan ada seorang yang datang mengaku dari pihak asuransi ingin membayar DP 300 juta ini sebagai klaim asuransi dari pesawat AirAsia ini. Nah, apakah hal semacam ini lazim, Pak? Membayar DP dulu 300 juta, jadi sisanya nanti akan dibayarkan bertahap. Bisa? Saya tidak diasuransi untuk terkait dengan personal. Tidak biasa dibayar dengan cara mencicil, kecuali ada kesepakatan khusus yang mengatur soal itu. Sepanjang yang kita alami terkait dengan kecelakaan, kesehatan, semuanya dibayar, diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi konteksnya asuransi wajib, dan asuransi wajib saya kira tidak ada proses bargaining yang terlalu lama, karena jelas nilai ganti ruginya itu kalau meninggal sekian gitu. Jadi tidak mengatur cara membayar cicil, kecuali mungkin ada kesepakatan di luar itu. Ada jangka waktu maksimal yang harus dibayarkan, Pak, oleh pihak? Paling lambat kapan? Paling lambat 1 bulan. 1 bulan. Setelah apa nih? Setelah proses, dalam hal ini apakah setelah proses identifikasi atau investigasi selesai, atau setelah musibah ini terjadi? Sebetulnya atau 30 hari setelah dinyatakan bahwa pesawat itu hilang? Bukan. Mayat itu benar, misalnya kalau konteksnya orang meninggal, mayat itu benar. Sudah jadi berhasil teridentifikasi 30 hari setelah itu. Kalau misalnya Pak tidak teridentifikasi, bagaimana Pak? Hilang? Saya kira soal utmost good faith dari industri asuransi maksudnya. Kalau di dalam manifest nyatakan bahwa orang itu ada dan dibuktikan dengan mungkin bukan KTP, kalau KTP tidak dibawa mungkin ya, tapi kartu dalam keluarga misalnya, nama itu benar ada. Jadi tetap bisa, Pak, tetap bisa, tidak ada masalah. Saya kira itu soal goodwill saja. Saya kira. Tadi Pak Tulus, tadi kita lihat muncul angka 1,25 miliar yang harus dibayarkan. Nah, sebetulnya dari mana, Pak, keluar angka 1,25, dan itu sifatnya sebetulnya ganti rugi atau maksudnya asuransi? Ya, sebenarnya kalau dari mana itu hitung-hitungan sudah agak lama ya, tahun 2011. Tetapi yang kalau konvensi kita Montreal tadi, mungkin saya kira juga paling tidak merujuk ke konvensi Montreal yang tadi 165.000 US dollar. Walaupun kan implementasinya kita dengan 1,25 miliar itu kan masih rendah di bawah apa yang diatur dalam konvensi Montreal yang kalau dirupiahkan sekitar 2 miliar. Jadi saya kira mungkin backgroundnya seperti itu. Tetapi angka 1,25 M itu kan paling tidak dia, walaupun tadi dalam konteks nyawa tidak bisa dihargai dengan sebesar apapun ya, tetapi backgroundnya begini, hampir setiap terjadi laka lantas termasuk dalam pesawat itu yang meninggalkan mayoritas kepala keluarga yang mencari nafkah, sehingga ketika dia meninggal
dan mendapatkan satuan asuransi, uang itu bisa dipakai untuk biaya hidup selama batas tertentu. Bahkan idealnya mestinya hitung-hitungannya dalam konteks ganti rugi itu mestinya juga harus dihitung berapa tanggungan ahli waris terhadap keluarga setelah ditinggal, berapa anaknya, sampai berapa dia dewasa, berapa tahun lagi, dan berapa income yang diperoleh si ahli waris, si kepala keluarga yang meninggal itu, berapa gajinya, dan nanti sekian tahun dia berapa gajinya, mestinya dihitung seperti itu, sehingga ahli waris korban ketika ditinggal oleh katakanlah suaminya itu tidak jatuh miskin, ya, karena menurut survei Bank Dunia setiap laka lantas itu menimbulkan jatuh miskin bagi keluarganya karena kemudian sumber nafkahnya hilang. Nah, asuransi mestinya bisa mengcover ini. Kita bandingkan saja untuk di Malaysia itu asuransi kecelakaan lalu lintas untuk darat saja itu sudah 1,3 miliar. Kemudian di Amerika itu 1,7 miliar. Nah, itu logikanya ketika kepala keluarga meninggal, maka ahli waris secara sosial ekonomi tidak terlantar. Nah, itu seperti itu sebenarnya. Baik, Pak Tulus, Pak Fauzi, kita akan jeda dulu. Nanti setelah jeda kami akan lanjutkan dialog terkait dengan masalah asuransi ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.